Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Sidra 7 Tarot. Kali ini saya akan membacakan atau meramalkan tentang kita mencari tahu isi hati atau apa yang ingin diungkapkan oleh tamu Nida. Ya, mari kita cari tahu di sini ya. Semoga kita bisa mendapatkan gambaran sesuai dengan yang dirasakan arwah almarhumah tamu Nida ini, mendiang tamu Nida ya. Kita shuffle dulu kartunya. Jujur saya sangat merasakan ya kesedihan dan betapa tragisnya dia diperlakukan. Itu sedih banget, itu sangat menyedihkan. Tidak ada yang menolong dia ya. Itu yang membuat dia kecewa ya. Sangat menyesal kenapa dia harus ikut malam itu ya. Mari kita lihat. Coba teman-teman sekalian lihat ya. Dia memantau keadaan saat ini ya. Si tamu ini arwahnya sedang memantau. Dia lihat semua, dia tahu perjalanan kasus ini. Dia melihat semua, dia mengawasi semuanya. Dia ingin mengatakan bahwa jangan percaya. Entahlah ini tentang apa. Dan arwahnya seperti berusaha untuk menguak kejadian yang sebenarnya. Entahlah melalui apa, entahlah. Dan saya melihat di sini dia sangat merindukan kekasihnya ya. Dia sangat merindukan, bahkan terkadang dia suka datang melihat kekasihnya di saat dia ada di tempat-tempat tertentu. Kekasihnya ini ada di tempat-tempat tertentu. Saat ini dia sangat ingin bebas. Kayak dia menunggu supaya bagaimana orang arwahnya tuh bisa pulang di yang semestinya gitu, di tempat yang memang seharusnya gitu. Karena sekarang ini dia lagi ngambang ya. Saya melihat di sini dia sangat marah, kecewa, sedih terhadap pembohongan, entahlah, sandiwara, entahlah. Dia merekam itu semua, dia melihat itu semua dan dia sangat kecewa.
sepertinya ada sesuatu yang dia ingin lakukan gitu. Namun dia menunggu saat yang tepat. Ya, ini sangat kuat bahwa dia akan melakukan sesuatu, entahlah apa. Ya, ini kuat sekali. Ya, dia mengharapkan doa juga dari ibu dan kekasihnya ya. Ini sedih banget. Padahal dia ingin berbahagia dengan kekasihnya. Padahal dia sangat ingin menikmati kebahagiaan itu, ingin menikah. Namun sepertinya tadinya harapan dia tuh dengan langkah dia ke situ, dia mendapatkan hasil yang lumayan ya, untuk apa ya, bisa diberikan kepada ibu dan anak ya. Dan juga entahlah, ini ada sebuah keinginan yang ingin dia maksimalkan dari segi keuangan dulu ya, untuk bisa berbahagia untuk bisa menikmati itu semua, dan hasilnya ini untuk kebahagiaan dia sendiri dengan kekasihnya dan juga orang tuanya dan anaknya, anak yang dia pelihara ini. Harapan besarnya yaitu dia mau melangkah ke situ karena ingin mendapatkan ya apa ya, pemasukan yang dinilai ya ini demi uang juga ya, untuk kehidupan dia. Awalnya sih harapannya seperti itu, tapi ternyata yang terjadi malah lain. Dan yang ingin dia katakan bahwa jangan percaya. Dia sangat marah dengan sesuatu yang sandiwara yang diciptakan oleh permainan orang-orang penting ini ya. Dia sangat berusaha untuk ya, bagaimana caranya dia ingin membongkar kedok seseorang. Seperti yang dilakukan kepada dia, siapapun orang ini, dia akan berusaha untuk apa ya, seperti membalas gitu, supaya orang ini memang benar-benar kapok dan gak melakukan lagi gitu, gak melakukan hal yang sama. Sepertinya orang ini orang-orang besar ya, orang penting maksud saya. Saat ini dia sangat merindukan, dia sangat memikirkan kekasihnya. Di satu sisi dia menyesalkan tentang sesuatu yang dibuat ibunya, entah, dan ini berhubungan dengan uang. Itu ibu saya lagi masak ya, beliau tidak mendengar apa-apa.
tuli ya, permanen, jadi kalau ditegur juga sama aja. Jadi kita fokus ke sini aja ya. Biasalah orang tua, nggak apa-apa ya. Ini sepertinya dia merasa senang ya, karena didukung oleh banyak orang. Masih ada orang yang mendukung dia itu, walaupun dia sudah tiada, tapi banyak yang ngefans, yang mendukung untuk dalam hal kasus ini tuh. Kayak ada banyak negara yang mendukung kasus ini tuh agar diungkap, dan dia merasa senang dengan simpati dari teman-teman semua, dari negara-negara yang mendukung kasus ini ya, untuk diungkap. Dan dia berharap dukungan teman-teman semua untuk tetap mengusut gitu ya. Dukungan kalian itu penting agar kasus ini semakin dikorek gitu, maksudnya dia. Dan dia berharap agar semuanya terungkap. Ini judgment, jadi saya melihat ada satu sisi sebuah takdir yang sudah terjadi kepada dia menerima ya dengan ikhlas. Namun dia meminta agar kasus ini tuh segera diungkap, karena dia tidak ingin ada kelanjutannya gitu. Dia sangat berterima kasih ya kepada semua orang yang mendukung untuk kasus ini terus diungkit ya, supaya bisa terbongkar semuanya. Dia berharap itu ya. Ya. Sebetulnya saya melihat arwahnya ini menggerakkan beberapa orang untuk tetap mengusut kasus ini. Dan lawan mereka ini hanyalah lawan orang-orang yang dia kendalikan ini, arwahnya kendalikan ini. Mereka lemah ya, jumlahnya sedikit, jadi mereka lemah, dan keadilan akan terungkap. Setelah keadilan terungkap, baru tuh mendiang Tangmo akan merasa lega, karena saat ini dia sangat merasa beban. Selama kasus ini belum terungkap yang sebenarnya dan keadilan belum ditetapkan, maka dia masih merasa beban. Sepertinya ada satu ya, dia berharap ada dukungan ya dari seorang pemimpin besar di sana, di Thailand, untuk mengambil ketegasan agar ya, kuncinya ada di sini ya, dari seorang pemimpin ini. Dan ada 2 orang berkepala botak nih, ada rambutnya dikit ya. Saya hanya bisa membacakan itu ya. Tetapi kasus ini tuh disamarkan, banyak strategi yang sepertinya diciptakan agar mereka menang gitu ya. Dan beberapa ini
ada yang kayak bingung gitu ya, antara mereka mau menerima sesuatu tapi kayak khawatir, takut. Di satu sisi mereka mengejar harta, di sisi lain mereka kasihan sama si tamu ini. Ada penyesalan tetapi sudah terlanjur gitu ya, sudah terlanjur tergoda gitu. Dan ini mengenai harta, ini juga mengenai sebuah kayak istana ya, dan sebuah rahasia mengenai tentang kebutuhan. Jadi sepertinya mereka ini juga bingung kenapa bisa, tapi mereka butuh. Nanti kalian analisa sendiri ya, maksud saya nggak mengerti juga, saya hanya membacakan sesuai yang diberikan kartu ini ya. Dan the world ya, ada yang bersembunyi untuk menyelesaikan kasus ini, kayak membersihkan pencitraan gitu, ingin segera diselesaikan aja gitu. Saya melihat di sini tamu sangat sedih kepada beberapa pihak pengkhianat. Padahal hubungan mereka dekat, padahal dia sangat percaya. Entahlah, ini mengenai tentang pihak ketiga, orang ketiga, atau perselingkuhan atau pengkhianatan ya. Dan ini tentang kayak merasa kesepian, seperti ada rasa sedikit kecewa, sedih tentang apa yang sudah diberikan selama ini, baik dari hati dia, material segi materi, kepercayaan, finansial. Kenapa gitu? Dia tanya kenapa. Saya melihat sini ada 3 dalang yang paling kuat di sini ya. Ada 3 pedang yang menusuk hati dia. Yang sangat membuat dia kecewa adalah 3 dalang ini. Aduh, sedih banget, sama nangis. Padahal dia tuh punya cita-cita dan keinginan besar yang ingin dia capai untuk kehidupannya di masa depan. Tetapi dia sangat kecewa ya, sangat kecewa. Kecewa dengan apa? Kenapa dia, seandainya dia bisa bangkit dan bicara sama mereka ini, entahlah dia ingin bicara sama siapa, saya nggak ngerti. Tapi yang jelas dia ingin bicara lah, dia ingin bicara. Kenapa ini terjadi? Kenapa ini dilakukan gitu? Sedih sekali, sedih banget. Sepertinya mereka sangat
Eh, dalam kejadian ini tuh kayak ada yang marah banget ya, ada kemarahan yang cukup dahsyat dan kayak kemarahan yang menggebu-gebu gitu. Dia berusaha ya melindungi diri, hanya terjadi argumen. Sepertinya mereka ada yang kecewa di sini, ada yang merasa dirugikan, ada yang merasa nggak puas. Padahal sebenarnya dia ngerasa dialah yang dirugikan. Dialah yang seharusnya kecewa gitu. Kenapa? Kenapa saya diikat seperti ini? Sementara saya hanya satu. Dikelilingi oleh beberapa yang membuat saya tidak berdaya. Beberapa hal yang membuat saya tidak berdaya. Saya berusaha keluar dari ini semua. Tapi saya diikat erat. Tapi saya dihalangi. Ya Allah, sakit banget. Duh, sedih banget, guys. Saat itu dia hanya ingin pulang. Dia hanya ingin pulang, berkumpul dengan keluarganya. Yang dia rindukan adalah kekasihnya. Yang dia ingat di saat-saat terakhirnya itu adalah kekasihnya dan anaknya. Anak perempuan. Di saat-saat dia hampir menghembuskan napas terakhir, yang dia pikirkan adalah dua hal. Aku ingin pulang ke rumah. Aku ingin bercerita. Aku ingin berkumpul lagi. Sampai sekarang ya, rasa ini masih menyelimuti pikiran dia. Berpikiran apa ya? Menyelimuti arwahnya dia gitu. Masih keinginannya, tentang keinginannya ini masih dia rasakan sampai sekarang. Saat dia sudah sangat sekarat dan hampir mengembuskan napas terakhir, yang dia ingat hanya dua, kekasihnya dan anaknya, dan dia ingin pulang, itu aja. Di saat dia menghembuskan napas terakhir, yang dia ingat hanya dua, yang paling dia ingat adalah anak perempuan dan kekasihnya. Kemudian sebenarnya dia masih ingin hidup, tapi sepertinya takdir sudah mengatakan begini, antara rela, antara ikhlas dan tidak, ya dia harus menerima. Dia sangat sedih dengan hal ini gitu. Aduh, dalam banget sedihnya. Aduh, maaf ya, itu ibu saya sedang masak di belakang. Untuk beliau kan tidak mendengar sama sekali, jadi kalau kita tegur juga sama aja ya. Sebentar saya tegur dulu ya. Ya, saya sudah menegurnya tapi sama aja, jadi saya nggak bisa putusin ini ya, harus saya baca terus, jadi biarkan aja berisik di luar. Kalau kalian merasa nggak fokus, ya udah jangan nonton lagi ya. Ini sudah seru nih. Sampai di sini, orang yang akan memenangkan kasus ini adalah orang yang sangat tenang, teliti, cermat, cerdas,
cerdik. Dia menganalisa semuanya dengan tenang. Orang ini sangat gigih, dia nggak mau tahu. Walaupun ada ancaman-ancaman yang ingin menghancurkan dia, tapi dia nggak mau tahu. Pokoknya dia harus usut. Walaupun kayak kayak mereka menjatuhkan ya dia, sampai ke titik dasar pun. Saya lihat orang ini jarang tidur karena memikirkan hal ini ya. Karena dia kayak entahlah ini pengacara atau apa, saya nggak tahu ya, tapi dia sangat menguras energi dia untuk bisa menuntaskan kasus ini, walaupun dia diserang oleh banyak pihak yang ingin menghancurkan dia supaya dia tuh nggak bisa ungkapin semua. Tapi dia bangkit lagi, dia bangkit terus ini orang. Akhirnya kayak ada sebuah pembuktian yang sangat kuat di sini, dan bukti-bukti ini akhirnya diterima. Sekaligus ada tawaran. Ada tawaran untuk bisa menjinakkan ya atau menyamarkan kasus ini. Tapi semuanya sudah terlanjur terkuak, dan akhirnya dia memenangkan kasus ini. Kasus ini akan terungkap ya. Nanti kita lihat kira-kira perjalanannya akan gimana. Saya cari bantuan lagi ya. Nah, kalian lihat, niat orang ini sudah kuat sejak awal, dan orang ini sangat tegas. Dia menyayangi wanita-wanita kebanggaan di sana, karena dia nggak ingin wanita-wanita kebanggaan itu menjadi korban-korban lagi gitu. Dan sepertinya keajaiban akan terjadi ya. Ini tuh kayak ya, bukan hanya dia doang, tapi masyarakat sana pun yang mereka memiliki ilmu magic pun berusaha mengungkapkan kasus ini ya. Ada ilmu magic di sini karena mereka sangat simpati, sangat ngefans sama si almarhum ya, arwah mendiang Tangonida ini. Ngefans sama dia sejak masih hidup. Mereka sangat ngefans, jadi apalagi kasusnya beredar luas begini ya, banyak ilmu magic yang dikirimkan, termasuk arwah mendiang sendiri membantu memberikan kekuatan kepada orang-orang yang punya tekad baik ini ya, kepada pihak yang akan memenangkan kasus ini, seperti seorang pengacara ya. Karena pengacara ini dia memiliki pendukung yang sangat banyak. Entahlah itu pengacara atau bukan, yang jelas di sini dia adalah seorang yang memimpin kasus ini untuk terungkap, dan dia memiliki pendukung yang sangat banyak. Ini bisa saja vice versa, tetapi saya melihat keadilan di sini. Karena yang mendukung kasus ini terungkap itu bukan hanya dari melalui hukum negara, tetapi
hukum apa ya, magic juga. Jadi orang-orang yang paham magic ini, mereka yang ngefans sama Tang Mo ya, mereka akan berusaha untuk membuat kasus ini terungkap. Dan ada sebuah keajaiban mungkin dari Tuhan ya, yang akan membantu kasus ini akan tuntas gitu. Dan si Tang Mo juga ada di situ ya. Jadi dia akan sering menampakkan arwahnya di tepi dermaga atau sungai ini. Pokoknya karena di sini ada air ya, dan tempat duduk, dia dudukin di situ, dia akan menunggu di situ dan sering menampakkan diri di situ. Iya, seperti itu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.